Para oknum kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa itu pada umumnya ditangkap setelah para penegak hukum mendapat laporan dari masyarakat setempat yang setelah ditelusuri. Kawan Minmot, beberapa waktu lalu sempat beredar di media sosial berita-berita yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa akan menghapus dana desa. Karena dana desa dianggap hanya menjadi bancakan para kepala desa dan para perangkatnya. Berita itu sama sekali tidak benar. Sebab dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk dikucurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia seperti yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa. Sehingga selama undang-undang tersebut berlaku, pemerintah tidak bisa dan tidak mungkin menghapuskan dana desa. Jadi sekali lagi, tidaklah benar bahwa Menteri Keuangan Purbaya menyatakan akan menghapus dana desa. Yang benar adalah Menteri Purbaya memberikan kado akhir tahun bagi para kepala desa berupa terbitnya ketentuan baru mengenai proses pencairan dana desa. Ketentuan baru itu dikeluarkan melalui keputusan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2025 sebagai revisi atas PMK nomor 108 tahun 2024. Dalam PMK 81 tahun 2025 yang telah diberlakukan sejak 25 November 2025, antara lain disebutkan bahwa salah satu tahap pencairan dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa mengacu pada pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Hal ini sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembentukan KDMP atau KDKMP di semua desa agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Tahap-tahap pencairan dana desa ini sebenarnya tidak berbeda dengan peraturan sebelumnya yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama sebesar 60% dari pagu dana desa yang telah ditentukan dana penggunaannya oleh setiap desa, dan tahap kedua sebesar 40%. Syarat pencairannya pun masih sama. Pencairan tahap pertama akan dilakukan setelah adanya penetapan anggaran pengeluaran belanja dana desa atau APBDes, serta adanya surat pemindah bukuan dana desa dan adanya keputusan kepala desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai atau BLT desa. Lalu pencairan tahap kedua dilakukan setelah adanya laporan realisasi penyerapan dan capaian pengeluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya, serta capaian pengeluaran dana desa tahap pertama dengan realisasi penyerapan paling rendah 60% dan capaian pengeluaran minimal 40%. Hanya saja dalam peraturan Menteri Keuangan terbaru, realisasi pencairan dana desa tahap 2 ditambah pula dengan persyaratan harus adanya akta pendirian Badan Hukum Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan KDKMP serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan KDKMP. Syarat terakhir itu tampaknya memberatkan sejumlah kepala desa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia DPP Abdesi berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas, Jakarta Pusat. Aksi yang semula ke Istana Merdeka ini akhirnya dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas, Jakarta Pusat. Ribuan kepala desa berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta pada 8 Desember 2025. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencabut sejumlah peraturan Menteri Keuangan, terutama peraturan nomor 81 tahun 2025 yang mengatur ulang mekanisme pencairan dana desa. Para pengunjuk rasa memang tidak menyatakan keberatan atas keharusan adanya akta pendirian KDMP sebagai salah satu syarat pencairan dana desa tahap 2.
Tetapi permintaan untuk mencabut PMK nomor 81 tahun 2025 yang antara lain mengacu pada pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tak urung menimbulkan tanda tanya. Apakah para kepala desa yang berunjuk rasa itu tidak rela jika sebagian dana desa digunakan untuk membantu pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih? Atau sebegitu sulitkah para kepala desa mengusahakan akta pendirian KDMP sehingga mereka harus berunjuk rasa? Protes yang muncul lebih dikaitkan pada kebutuhan para kepala desa dalam menjalankan program-programnya jika pencairan dana desa tahap 2 terlambat mereka terima. Namun Menteri Purbaya tidak goyah pada keputusannya. PMK 81 tahun 2025 tetap diberlakukan karena memang sudah diundangkan. Sebagian dana tahap desa ditahan untuk sementara guna pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pro kontra pun bermunculan. Ada yang setuju dengan tuntutan para kepala desa, namun banyak pula yang setuju dengan keputusan Menteri Purbaya. Mereka yang setuju dengan keputusan Menteri Keuangan pada umumnya adalah orang-orang yang sangat mengetahui bahwa dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat banyak diselewengkan atau dikorupsi oleh sejumlah oknum kepala desa sehingga tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sedangkan jika sebagian dana desa itu digunakan untuk pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, paling tidak dapat mengurangi praktek korupsi yang dilakukan oleh para oknum kepala desa tersebut, dan dana desa akan dirasakan langsung oleh mereka yang berhak menerimanya, yakni masyarakat desa. Kawan Minmot, cobalah Anda buka mesin pencari Google, lalu tuliskan kata kunci kasus korupsi dana desa. Anda pasti tercengang. Anda akan menemukan berita yang tidak terhitung banyaknya tentang ditangkapnya sejumlah oknum kepala desa serta para perangkatnya oleh para penegak hukum, karena mereka terbukti telah mengkorupsi dana desa yang diterimanya. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, jumlah kasus korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai sekitar 851 kasus dan menjerat 973 pelaku, yang 50% diantaranya merupakan oknum kepala desa. Jumlah ini tidak bisa dianggap kecil, walaupun dari segi persentase hanya sekitar 0,sekian persen dari jumlah desa di 38 provinsi di Indonesia yang sudah mencapai angka 84.276 desa dan kelurahan. Itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2024. Tetapi angka ratusan, kawan Minmot, angka ratusan yang sudah mendekati angka 1.000 oknum kepala desa dan aparatnya yang melakukan korupsi adalah angka yang sangat memalukan, karena para kepala desa itu dipilih oleh rakyat dan menjadi ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar rumput, sehingga seharusnya para pamong desa itu adalah pemimpin rakyat yang paling amanah. Program dana desa yang sudah berjalan selama 1 dekade itu sudah menghabiskan dana sekitar 610 triliun rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan desa dan memakmurkan warganya ternyata banyak digunakan untuk kepentingan perorangan dan kelompok, alias dikorupsi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025, ada 4 prioritas utama penggunaan dana desa pada tahun 2026. Antara lain penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa untuk membantu menjaga daya beli masyarakat kurang mampu, memperkuat ketahanan iklim, bencana dan ketahanan pangan, pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa,
serta peningkatan kesehatan dan pencegahan stunting melalui revitalisasi posyandu dan layanan kesehatan desa. Prioritas ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mulai 2026 ini, sebagian dana desa juga dialokasikan untuk membantu pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Tidak dapat dipungkiri bahwa dana desa ini di banyak wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal. Berdasarkan data Kementerian Desa, berkat dana desa ini, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal telah menurun sebanyak 6.487 desa. Dana desa juga berhasil menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui penyediaan lapangan kerja padat karya pada proyek-proyek padat karya serta BLT desa. Namun seperti telah disinggung tadi, banyak oknum kepala desa dan perangkat desa yang tidak amanah dalam menyalurkan dana desa yang mereka terima. Antara lain dengan membuat laporan kegiatan atau perjalanan dinas palsu yang dananya dibebankan ke dana desa. Kemudian membuat proyek-proyek fiktif atau proyek yang sebenarnya tidak ada. Ataupun kalau ada, hanya sekedar formalitas, namun dananya dicairkan atau diselewengkan. Kemudian penggelembungan harga atau markup untuk honorarium perangkat desa atau pembelian barang inventaris kantor melebihi harga pasar. Yang lebih parah, ada kepala desa yang meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk membiayai acara pernikahan dan tidak dikembalikan. Atau juga terlibat kong-kali-kong dalam pelaksanaan proyek yang didanai dana desa untuk kepentingan pribadi. Juga termasuk melakukan korupsi melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Kawan Minmot untuk menyebutkan satu persatu kasus korupsi dana desa yang jumlahnya mencapai 851 kasus. Tentunya tidak mungkin diuraikan melalui program Kata Minmot yang hanya berdurasi beberapa menit ini. Kami hanya bisa menyebutkan beberapa kasus saja. Salah satunya adalah kasus yang menyeret mantan Kepala Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Anton Sujarwo, yang menjabat Kepala Desa sejak tahun 2018 hingga 2023. Anton Sujarwo yang pernah menjadi Ketua Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi itu diduga telah melakukan korupsi dana desa sebesar 1,3 miliar rupiah selama dirinya menjabat. Anton akhirnya ditangkap dan digelandang sebagai tahanan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi pada bulan April 2025. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Polres Tanggamus menangkap mantan Kepala Desa Atar Lebar, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada 13 Desember 2025. Setelah mantan Kepala Desa berinisial FH itu 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. FH diduga melakukan penyimpangan dana desa antara tahun 2019 hingga 2021 senilai 1 miliar rupiah lebih. Kemudian mantan Kepala Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten bernama Aklani, dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Serang setelah terbukti bersalah menyelewengkan dana desa Lontar pada tahun 2020 senilai 988 juta rupiah. Keputusan ini dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Banten pada bulan Januari 2024. Menurut mantan Kepala Desa ini, dana desa tersebut digunakannya untuk hiburan dan menikah lagi. Lalu di Tulung Agung, Jawa Timur, ada beberapa kepala desa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Tulung Agung selama tahun 2024 hingga 2025. Salah satunya Kepala Desa Rejo Tangan Andi Mutoyo yang ditahan karena menyalahgunakan dana desa tahun anggaran 2021 sebesar 175 juta rupiah.
Dana desa yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di Dusun Kates itu justru digunakan tersangka untuk melunasi utang pribadinya. Kemudian Kepala Desa Tambak Rejo Sumber Gempol Tulung Agung Suratman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri setempat atas dugaan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2020-2022 dengan modus proyek fiktif, penyalahgunaan tanah kas desa, dan penyertaan modal BUMDes yang jumlah keseluruhannya mencapai 721 juta rupiah. Para oknum kepala desa yang diduga melakukan korupsi dana desa itu pada umumnya ditangkap setelah para penegak hukum mendapat laporan dari masyarakat setempat yang setelah ditelusuri ternyata ditemukan bukti-bukti kuat bahwa yang bersangkutan memang telah melakukan penyelewengan dana desa. Pengawasan yang dilakukan masyarakat setempat terhadap para kepala desanya ternyata cukup efektif, termasuk membantu tim audit dana desa yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta inspektorat daerah di setiap kabupaten, kota, dan kecamatan yang secara rutin melakukan audit atau melakukan audit secara khusus berdasarkan laporan masyarakat. Jika melihat jumlah dana desa yang dikorupsi oknum-oknum kepala desa, yang besarannya berkisar ratusan juta hingga sedikit di atas 1 miliar rupiah, Anda mungkin akan mengatakan bahwa jumlah uang yang dikorupsi oleh oknum-oknum kepala desa itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan para koruptor dan para pengusaha hitam yang menggondol uang negara hingga triliunan, bahkan ratusan triliun rupiah. Tetapi meskipun Anda anggap sedikit, nilai uang yang dikorupsi oknum-oknum kepala desa tentu saja tidak bisa dibiarkan. Selain karena budaya korupsi biasanya dimulai dengan hal-hal kecil, uang ratusan juta hingga 1 miliar rupiah nilainya cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat desa dan masyarakat desa yang miskin serta sangat miskin. Keputusan pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana desa bagi pembangunan koperasi desa dan kelurahan merah putih atau KDKMP adalah keputusan yang bijaksana. Paling tidak, masyarakat desa bisa merasakan langsung manfaat dana desa tersebut melalui KDKMP yang antara lain bertujuan menghidupkan perekonomian desa. Sebagai catatan, dana desa yang akan digelontorkan pemerintah pusat ke desa-desa pada tahun 2026 ini adalah sekitar 60 triliun rupiah. 2/3 diantaranya atau sekitar 40 triliun rupiah lebih akan dialokasikan khusus untuk pembangunan KDKMP. Semoga keputusan ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat desa ketimbang dikorupsi oleh oknum-oknum kepala desa dan para perangkat desa. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mensubscribe channel kami. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.